harapan itu pasti tidak hanya sekedar harapan, harus dibarengi. Kami sedulur-sedulur ini harus bersatu selalu mengingatkan, karena kalau hanya harapan dan rakyat tidak bertindak, kayaknya harapan itu tidak akan tercapai. Tidak akan berhenti untuk terus menyelamatkan kerusakan lingkungan, tidak hanya Pegunungan Kendeng. Sebagai warga dunia, dulur-dulur Kendeng cukup untuk punya prioritas dalam hal penyelamatan ibu bumi. Terus pemimpin seperti apa yang dikehendaki Kang Gun dan kawan-kawan ini menjelang pilkada? Wah, ini kalau ditanya pemimpin seperti apa, karena pengalaman kalau milih ini selalu tidak sesuai harapan. Jadi satu-satunya jalan kami ingin bagaimana rakyat Indonesia itu bersatu. Kami akan terus berkonsolidasi bahwa rakyatlah yang memandatkan mereka. Maka rakyat harus punya power untuk selalu mengingatkan siapapun yang terpilih nanti. Ini harapan kepada bupati yang terpilih nanti. Ya, karena ini dalam negara berdemokrasi ini kan bagian dari sistem. Harapan itu pasti tidak hanya sekedar harapan, harus dibarengi. Kami sedulur-sedulur ini harus bersatu selalu mengingatkan, karena kalau hanya harapan dan rakyat tidak bertindak, kayaknya harapan itu tidak akan tercapai. Tuntutan hari ini adalah DPRD. Kami mengetahui bahwa ada revisi Perda Tata Ruang yang semakin menjauhkan dari keperpihakan terhadap ibu bumi, terhadap petani. Maka kami ingin untuk direvisi. Kalaupun hanya waktunya nanti ada memperbarui Perda Tata Ruang di tahun 2006, tapi ketika Perda Tata Ruang itu tidak sesuai daya dukung dan daya tampung, kami akan terus untuk meminta itu dirubah. Dikhawatirkan pabrik semen bisa masuk lagi, Pak? Iya, dengan kesempatan peraturan-peraturan ini yang memberi jalan, memberi peluang untuk adanya pabrik semen dan tambang yang lain masuk. Infonya tadi sudah Tambak Romo ada. Ya, ini sudah tidak info lagi. Kami sudah mendapatkan datanya, ada salah satu lahan yang dimohon KTH wilayah Sinom Widodo dan dimohon PT SMS untuk diminta. Kalau warga KTH kan untuk digarap, tapi kalau PT SMS eksplorasi untuk rencana tapak pabrik, untuk rencana tambang. Nah, maka dalam hal ini kami meminta DPR untuk tidak nunggu PT SMS datang, tapi harus diingatkan, dihentikan, karena DPR sudah melihat kan perjuangan panjang dulur-dulur Kendeng ini tidak akan berhenti untuk melarang adanya pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Barusan Pak Ali kok nggak ngerti terkait masalah itu, Pak? Ya, apakah itu betul atau enggak, kami nggak tahu, tapi kami rakyat saja tahu. Kenapa DPR nggak tahu? Ini terserah dulur-dulur. Kalau untuk Punden Rejo juga ada Punden Rejo ya, Pak? Ya, ini kan menyangkut agraria, berkaitan ini hari tani. Memang kami mengundang terbuka semua kelompok tani, organisasi tani untuk bergabung bersama-sama memperingati hari tani. Lah, tadi ada yang menyampaikan data masalah-masalah tentang agraria, itu kewajiban DPR untuk memberikan jawaban, solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa para petani. Kami yang ada di DPRD Kabupaten Pati ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir tadi, yang terdiri dari para petani dan teman-teman dari
JMPPK ya. Pada prinsipnya itu kan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, kemudian melakukan berokohan ya untuk kegiatan istilahnya ya syukuran atau belanjaan. Dan tadi juga ada pesan-pesan yang disampaikan. Tentunya pesan-pesan yang disampaikan nanti akan menjadi PR kami ke depan ya. Akan selalu kami koordinasikan dengan teman-teman anggota DPRD yang lainnya. Yang mana kebijakan-kebijakan itu sepenuhnya kan tidak menjadi tanggung jawab atau kebijakan dari legislatif ya. Tentunya bersama dengan eksekutif. Misal saja ada perubahan RT/RW ya. Tentunya juga sumbernya juga tidak hanya di DPRD. Kalau memang ada kehendak dari eksekutif ya kita jalankan, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tadi kan saya sampaikan ya kan. Kalau ada perubahan RT/RW nanti ketika ada PPRing, insya Allah kami akan mengundang teman-teman dari JMPPK. Ada revisi untuk RT/RW, Pak? Nah itu nanti tergantung dari pemerintah terpilih ya, pemerintah bupati terpilih nanti misalnya aja kalau kepengen dirubah atau direvisi terkait dengan perda tata ruang ya di DPRD itu siap, karena dari tahun ke tahun ya tentunya ada perubahan lah tentang lokasi ini ya. Saya yakin yang mana dulunya tidak bisa didirikan rumah karena lahan hijau itu akan ada perubahan, begitu juga sebaliknya ya. Persoalan petani kan tidak hanya serta-merta persoalan Gunung Kendeng aja. Persoalan petani juga ada masalah pupuk, ada masalah irigasi tentang air juga kan, kemudian ada masalah bibit ya. Jadi persoalan petani ini tidak hanya sepintas persoalan Gunung Kendeng aja ya. Marilah kita bersama-sama untuk memikirkan persoalan-persoalan petani. Kita sepakat karena petani seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman dari JMPPK tadi ada sosok gurunya bangsa ini ya. Tentunya kita harus peduli dengan petani. Kemudian di DPRD juga ada perda petani ini yang baru kita godok, yang mana saya meyakini perda ketika dibuat ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuannya adalah baik untuk melindungi para petani, bukan kita mau mengabaikan petani, bukan ya. Persoalannya kan masih banyak ya, mana nanti yang terbaik untuk Kabupaten Pati ini kita diskusikan bersama-sama. Terkait PT SMS tadi, PT SMS itu kan bagian ya yang akan berinvestasi melakukan penanaman modal atau membuat pabrik di Kabupaten Pati. Tapi sejauh ini kami juga belum pernah komunikasi atau koordinasi dengan PT SMS, tidak pernah. Yo kalau dia itu betul-betul mau membangun, kalau tidak ya kan belum tentu kita itu, kita ini tuan rumah, kita tidak di Kulon pun, masa kita harus ke sana kan enggak kan? Ya kan kalau kita ke sana namanya kita nabrah kan kurang baik kalau orang Jawa bilang ya kan. Dan yang penting persoalan petani itu bukan sekedar Gunung Kendeng. Oke, misal saja kita lihat ini masalah Gunung Kendeng ini tidak jadi ada pabrik, tapi persoalannya sudah selesai hanya itu saja kan? Tidak, masih ada persoalan yang lain yang harus patut kita pikirkan. Ini hari tidak ada pabrik, tapi penambangan liar juga banyak, penebangan hutan juga banyak. Disitulah sama-sama harus kita pikirkan cara memperbaiki alam ini. upayanya seperti apa Pak nanti Pak? Ya, untuk upayanya tentunya ya kalau di daerah ini kan ikuti pusat Mas. Ya misalnya dari reboisasi, kemudian penambangan itu tidak liar ya, perizinannya juga harus melihat kajian yang sebenarnya ya kan. Kan kita tidak bisa menambang itu kita larang sepenuhnya kan juga tidak bisa. Karena dia juga dilindungi oleh undang-undang juga kan. Apalagi perizinan penambangan itu tidak di kabupaten. Nah, kewenangan di atas kita provinsi.